Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan tetap menolong kehidupan saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita baca dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau meninggikan nama Dia. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kami butuh Kau Yesus sepanjang hidup kami perlu Kau.
Kami terus mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk kebaikan dan kasih-Mu selalu nyata di setiap kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu lewat saat teduh Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, diurapilah kami semua, sehingga apapun yang disampaikan di pagi hari ini Tuhan, akan menjadi berkat buat kami semua. Dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, pemirsa, bahkan jemaat HCC Palu dan HCC Lup. Bagaimana pembacaan Bible Journey kita? Apakah kita tetap aktif hari ini? Bahkan hari ini di tanggal 7 Bible Journey kita yaitu Mazmur 25, 29, 33, 36, dan 39. Kita berharap kita terus baca sehingga itu akan memberikan kekuatan, itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di pagi hari ini saat teduh kita yang kita akan belajar yaitu di Mazmur 29. Mazmur 29 adalah sebuah doa yang menggambarkan kebesaran Allah dalam badai. Dalam Mazmur ini kita belajar bagaimana Raja Daud memuji Tuhan dan mengakui kuasanya, kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dari Mazmur 29 ini kita akan belajar apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Coba kita memperhatikan jemaat Tuhan di ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Di sana berkata demikian, "Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Firman Tuhan ini mengajak kita semua agar kita hendaknya memuliakan Tuhan dan mengakui di setiap kehidupan kita tentang kekuasaan Tuhan. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena kekuasaan Tuhan. Bahkan hendaknya kalau kita tahu hal itu, bahwa semua adalah perkenanan Tuhan, adalah kekuasaan Tuhan, sehingga kita ada semua hari ini. Apa yang kita dapat berikan? Kita dapat memuliakan Tuhan dengan mungkin kita bisa beribadah, kita bisa mengikuti pelayanan, bahkan kita bisa ikuti doa, kegiatan-kegiatan gereja, dan terlebih lagi kita mau berjuang untuk hidup kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dengan hal itu, bahwa
Kalau kita bisa melewati semuanya hari ini, kita bisa sehat hari ini, kita harus tahu bahwa semuanya dalam kekuasaan Tuhan. Sudah selayaknya buat kita, kata pemazmur, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan kita benar-benar sujud menyembah Tuhan dengan penuh kekudusan, menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ayatnya yang ke-3-4, jemaat Tuhan, kalau kita memperhatikan di Alkitab jemaat Tuhan, ayatnya yang 3-4 berkata demikian, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Saya mau katakan bahwa kita dapat mengenali suara Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui doa, melalui pengalaman rohani kita. Ketika kita mendengarkan dan mematuhi suara Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan dan mengalami keindahan dalam hidup ini. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dapat mengalami Tuhan di setiap proses masalah. Di saat kita menghadapi suatu masalah, jemaat Tuhan menghadapi suatu masalah, dan tiba-tiba ada suara Tuhan bahwa kamu harus kuat, bahwa aku tetap menolong kamu. Oleh sebab itu bahwa percayalah bahwa di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada di dalam badai yang besar. Di dalam persoalan apapun Tuhan akan selalu ada. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, mengerti dan mendengarkan suara Tuhan, maka itu akan menjadi suatu keindahan dalam hidup kita. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita akan mengalaminya dengan sukacita, dengan kemenangan, dan benar-benar membuat kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita memperhatikan, karena kita belajar Mazmur 29 ini, ayat yang ke-9 dan 10. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan yang digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Dikatakan demikian, hormat Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan itu bersemayam, bahkan dia adalah sebagai raja untuk selama-lamanya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkan. Kita dapat menghormatinya dengan mengakui kebesarannya. Mari jemaat Tuhan, kita menghormati Tuhan dan akuilah bahwa semua yang ada, semua karena Tuhan, kebesarannya, dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu adalah raja di atas segala sesuatu. Saya berharap buat kita semua bahwa kita menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai raja di atas segala sesuatu, di atas masalah kita, di atas keluarga kita, di atas pelayanan kita, di atas aktivitas kita. Kalau kita menempatkan Dia sebagai raja, maka saya percaya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Hal inilah yang membuat Raja Daud memperoleh kemenangan, sebab dia tahu bahwa raja di atas dia adalah Tuhan. Makanya Daud itu sangat menghormati Tuhan. Daud itu sungguh mengagumi Tuhan. Bahkan Daud itu sungguh setia kepada Tuhan. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita semua hari ini menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan dalam posisi yang tepat dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menempatkan Tuhan, jangan heran kalau kita selalu mengalami kegagalan. Kalau kita selalu
mengalami bermacam-macam tumpukan dalam masalah, tidak pernah selesai. Tapi saya mau katakan, semuanya kita bisa atasi kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, Mazmur 29 ini sangat menginspirasi kita semua, bahwa kita harus memuliakan Tuhan, mengakui kuasa-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kita semua, bahwa biarlah dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah tahu, bahkan saya pun tidak tahu bagaimana keadaan jemaat Tuhan. Masalah apa yang sedang dialami. Di bulan ini kita belajar tentang salib. Saya selalu katakan bahwa setiap kita punya salib yang berbeda. Tapi bagaimana cara kita untuk memahami akan hal itu? Kalau kita memahami bahwa salib itu ada sebuah kemenangan ke depannya, maka kita akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Kita akan menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Kita akan taat dengan sungguh-sungguh. Sebab kita akan tahu bahwa salib itu ada Tuhan yang akan menyertai kita. Di saat Tuhan menyertai kita, maka kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Pengalaman yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud begitu, walaupun kerajaannya yang sangat besar, dia adalah seorang raja yang sangat terkenal, tetapi benar-benar Raja Daud menempatkan Tuhan di atas dia. Artinya Raja Daud menyadari raja di atas dia tidak ada yang lain, hanyalah Tuhan itu sendiri. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segalanya dalam hidupmu. Raja dalam pelayananmu, raja dalam keluargamu, raja dalam pekerjaanmu, raja dalam setiap apapun aspek kehidupanmu, raja di atas segala masalahmu. Dan saya percaya kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan menjalaninya, kita akan menghadapinya dengan penuh sukacita. Dan dengan penuh sukacita, di saat kita bisa menghadapinya, itulah keindahan dari kehidupan yang kita jalani. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa bagi kita. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi sepantasnya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat di ACC, mari kita terus memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan lewat apa? Kita memuliakan Tuhan lewat beribadah. Kita memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita, kesungguhan kita dalam doa. Kita memuliakan Tuhan lewat penyembahan kita. Kita memuliakan Tuhan di saat kita mau rajin untuk mendengarkan saat teduh. Bahkan terlebih lagi kita memuliakan Tuhan lewat perkataan kita, lewat tindakan kita dan kehidupan kita. Bahkan terlebih lagi kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita yang mempertahankan kekudusan. Hari-hari ini saya mengajak kita jemaat Tuhan, mari kita berjuang bersama hari ini untuk kita memperbaiki semuanya. Kita semua tidak lepas dari sebuah kesalahan, tapi saya mau ajak kita berjuang untuk memperbaiki semuanya agar kita semua lebih baik lagi, lebih baik dan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, sehingga kita semua layak melayani Tuhan, layak menyembah Tuhan, layak mengagungkan Tuhan. Seperti Daud benar-benar menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Daud itu sangat luar biasa. Daud sungguh menyadari kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menempatkan Tuhan di atas segalanya. Apapun masalahmu, Tuhan akan menyelesaikan. Apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan akan menyelesaikan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dari Mazmur 29 ini benar-benar mengajak kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, tema saya katakan tadi, saya mau katakan bahwa hiduplah memuliakan Tuhan. Inilah jemaat Tuhan
Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, kebenaran di pagi hari ini. Saatnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, Engkau menginginkan kami Tuhan untuk hidup mempermuliakan Engkau, mengagungkan Engkau lewat perkataan, karakter, dan kepribadian kami. Dan kebenaran di pagi hari ini Tuhan mengajak kami untuk menempatkan Engkau sebagai Raja di atas segalanya Tuhan. Di saat kami menempatkan Engkau sebagai Raja di atas segalanya, maka kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit kanker disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu Tuhan, biarlah darah Kristus memulihkan keadaan mereka. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang mengalami suatu masalah ekonomi, Tuhan pulihkan keuangan mereka, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika jemaat Tuhan sedang membutuhkan pekerjaan hari ini, biarlah Tuhan setiap mereka yang menonton hari ini, biarlah Bapa Engkau berkati mereka, beri mereka pekerjaan yang terbaik dari-Mu Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.